وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah, interaksi antara jin dan manusia dalam kehidupan sehari-hari hampir tak bisa dihindarkan. Lemahnya keimanan seseorang menjadi gerbang masuk bagi jin untuk mengganggu kehidupan dan bahkan menguasai akal pikiran. Seperti halnya gangguan jin dalam tubuh wanita ini. Saya terkena gangguan sejak dari kecil. Dulu saya mulai dari SD saya sering pingsan. Sampai menikah, itu sering sekali pingsan. Dan setelah menikah, saya sering melihat makhluk halus. Keluarga sering berantem, hanya masalah kecil. Terus saya merasa sedih, kenapa saya seperti ini? Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Saya bermaksud baik, tapi selalu salah di mata orang. Setelah merasa cukup mendiagnosa, Ustadz Muhammad Faizar langsung melantunkan ayat-ayat Ruqyah. Baru saja memulai terapi Ruqyah, Wiwi dan Teguh, sang suami, sudah tidak sadarkan diri. Secara bersamaan, mereka terkulai lemah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس Erangan demi erangan keluar dari bibirnya. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Semakin lama reaksinya semakin garang. Dia pun berusaha menyakiti Ustadz Faizar. Kasus Ibu Wiwi ini sebenarnya kompleks. Pertama dia jin nasab. Bisa kita lihat ketika beliau bereaksi, beliau agak memberontak dan hendak menghajar saya. Itu dari jin leluhurnya yang memang tidak mau untuk diusir. Kemudian adapun sebab yang lain adalah karena ain, keluarga yang satu sama lain saling melempar. Mengapa bisa kita katakan demikian? Kita bisa lihat dari masa lalu keluarga tersebut. Kenapa ganggu keluarga Bu Wiwi? Sampai anak-anaknya juga kena ganggu. Hah? Wiwi lagi-lagi tidak mampu mengontrol ingatannya dan tingkahnya benar-benar bukan mencerminkan dirinya. Ke sana keluar. Ayo keluar, Pak pegang. Dan dulu juga pernah 2 kali istri saya mengandung, udah 4 bulan kandungannya tiba-tiba tidak ada. Saya juga nggak tahu itu kenapa bisa hilang. Istri saya itu yang sering mengeluhnya itu dari sininya itu sakit, makanya kadang dia nggak bisa gerak. Jadi kalau udah merasa sakit dia udah langsung tiduran, udah nggak bisa gerak lagi. Juga kalau yang sering itu kembung, kadang-kadang angin masuk sini jadi sampai tidak bisa jalan, tidak bisa apa gitu. Lalu Ustadz meminta Teguh untuk memegang rahim Wiwi sambil terus membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Bicaranya terus ngelantur, sedangkan V, anak bungsunya, seketika saja menjadi pilu. Ia terus memperlihatkan kesedihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Emosinya menjadi meluap-luap. Apa maksud kalian ganggu keluarga ini? Hah? Ide cemerlang pun kembali keluar.
Ustadz meminta beberapa lembar daun pandan segar. Ya, Pak Ustadz Faizar, ini gunanya daun pandan untuk terapinya Ibu Wiwin dan keluarganya ini untuk apa, Pak Ustadz? Ini satu sama lain akan kita letakkan di hidung. Aromanya ini mengganggu mereka ya, karena biasanya kalau gangguannya sudah macam itu, dia ganggu di hidung. Nah, keluar. Semakin dalam menghirupnya, semakin mual Wiwi rasakan. Kini Ustadz menyemprotkan air ruqyah ke seluruh tubuhnya. Gunanya ialah untuk mengusir jin dalam badannya. Tiba-tiba saja Wiwi mengarah keluar rumah. Dia terus berjalan cepat, lalu berlari. Ia menjadi marah saat dicegah oleh suami dan saudaranya. Awas. Ustadz melanjutkan meruqyah bagian perutnya. Di sela-sela terapi ruqyah, jin dalam raga Wiwi kembali berceloteh. Nang wit apa nang endi? Hingga sekarang, jin tetap memilih berada dalam badan Wiwi. Nang endi? Tempat apakah yang ia tuju? Pemirsa ruqyah, ternyata kediaman dari mertuanya lah yang ia tuju sedari tadi. Dia langsung memberikan salam saat melihat foto mertuanya terpampang jelas di dinding. Sing endi? Selanjutnya dia masih saja melangkahkan kakinya. Sekarang dia menuju kamar belakang. Apa yang akan dia lakukan di kamar ini? Ya mana? Ketika Teguh mengambil beberapa kain yang telah terikat rapi, Tolong. Wiwi nampak sedih. ember. Dia pun berusaha mencegahnya. Kasih di ember aja. Ustadz Faizar, itu apa hubungannya kain-kain yang memang sudah lama tidak terpakai karena yang punyanya juga udah meninggal? Seharusnya dalam kaidah pengobatan al-ain itu kalau penimpa al-ainnya sudah meninggal itu putus. Tetapi karena ini ada mata rantai, suatu ilmu setan yang memang itu diturun-temurunkan anak cucunya, sehingga kita ambil bekasnya, nanti kita rendam air, lalu sebagiannya kita mandikan dan dibasuhkan. Berikutnya, apakah yang dilakukan Ustadz dengan kain-kain yang telah terendam air ini? Ya, jadi ini Mbak, air yang bekas rendaman kain yang sering diratapi. Nah, ini bahaya karena meratap sendiri, meratap orang meninggal itu tidak boleh dalam Islam. Akhirnya menyerang sampai Bisa menantunya juga ya. Kalau baju ya Mbak. Ada nggak pakai baju ibu? Kini, Wiwi kembali mengalami mual. Ustadz terus mendakwahi jin itu, namun dia justru menangis. Apalagi ketika Ustadz ikut menyiramkan air tersebut ke kaki lelaki yang telah mendampinginya selama 17 tahun. Betul. Dalam proses terapi ruqyah sendiri, yang paling mempengaruhi kesempurnaan kesembuhan itu adalah jiwa, hati. Inilah yang sebenarnya sudah disinyalir Allah dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran sendiri Allah tegaskan sebagai syifa, obat lima fis sudur, obat untuk apa yang ada di dalam hati, yakni jantung, kolbu kita. Kalau kolbu beliau sudah berhasil diobati, khususnya beliau sudah berhasil memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk ibu mertuanya, maka lambat laun jin akan lepas. Alhamdulillah, sekarang Wiwi merasa lebih baik. Namun, bukan berarti tidak ada lagi gangguan jin dalam badannya.
Tapi keluarga memang dulu selalu ada amalan-amalan. Saya nggak tahu kenapa saya nggak mau. Cuman saya saja yang tidak mau dalam satu keluarga itu. Ya, bismillah pemirsa, insya Allah kita akan membuat ramuan yang akan mendukung proses ruqyah Bu Wiwi ya. Bahan pertama ialah ketumbar, biji pala, kunyit, daun sirih kuning, dan air secukupnya. Haluskan terlebih dahulu biji pala, kemudian lumatkan daun sirih hingga halus. Lalu rebus semua bahan hingga matang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah matang semuanya dan sudah siap disajikan. Kita sajikan angat-angat kuku, disaring dulu, kemudian kita ruqyah dan diminumkan. Fungsinya itu untuk melancarkan haid, karena saat diganggu, apalagi khususnya 3 bulan ke belakang, ibu selalu haidnya itu dibuat tidak teratur. Makanya kami sediakan herbal-herbal tersebut supaya Allah melancarkan kembali sirkulasi haidnya. Bismillah. Silakan Bu. Alhamdulillah, ketika Wiwi meminumnya, ia sudah tidak bereaksi lagi. Semoga Wiwi kembali sehat seperti sedia kala. Amin, Allahumma amin. Pesan-pesan untuk Ibu Wiwi secara khusus dan umat muslim secara keseluruhan, kalau kepengen hidup yang sehat, biasakan untuk memaafkan orang lain dan minta maaf kepada sesama. Karena dengan memaafkan orang lain juga, ini adalah sebuah amalan yang utama yang menjadikan salah seorang sahabat di zaman Nabi SAW itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap malam sebelum tidur selalu memaafkan saudara-saudara serta teman-teman yang membuat dia sakit hati. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya lebih berhak untuk memaafkan segala dosa-dosa orang yang memaafkan dosa saudaranya. Barakallahu fikum. Pemirsa ruqyah yang dirahmati Allah, perlindungan diri atau bela diri dalam Islam memiliki hukum mubah. Bahkan jika dilatih dalam rangka menyiapkan diri untuk berjihad, termasuk i'dad atau mempersiapkan yang Allah perintahkan. Namun, seringkali manusia menyalahgunakan ilmu bela diri yang dipelajari hingga mengantarkan kepada kemaksiatan. Nauzubillah. Seperti halnya kasus gangguan yang dialami oleh Asep, seorang pemuda asal kota Bandung, Jawa Barat yang menjalani ilmu bela diri tak sejalan dengan syariat. Awalnya sih emang dari kecil pemarah karena sering ngeyel, karena sering jadinya kalau ada kemauan itu harus selalu diturutin. Ketika SMP terus saya tirakat sampai puasa sampai 2 tahun itu tidak pernah berhenti. Saya pengen beribadah dengan tenang agar tidak ada bisikan-bisikan dalam hati yang mengganggu tentang kekhusyuan ibadah saya. Dampak dari ilmu-ilmu kebatinan seperti itu biasanya akan menimbulkan beberapa gejala-gejala yang timbul di kesehatan manusia. Nah, ada banyak efek samping yang biasanya timbul dari ilmu-ilmu kanuragan. Pertama, bisa masalah kesehatan. Kedua, masalah kejiwaan, gejolak emosi dan lain-lainnya. Yang ketiga, ya, masalah percekcokan di rumah tangga atau antar tetangga ya, sama orang tua, atau masalah sosial yang lainnya. Lalu yang keempat, bisa juga ketika sudah menikah sebagiannya susah mendapatkan keturunan karena jin yang selama ini diundang karena untuk mendapatkan ilmu kebatinan itu menghalangi prosesnya. Terapi ruqyah massal yang diikuti Asep memang menunjukkan reaksi yang cukup keras. Begitupun ketika terapi ruqyah syara'iyah dimulai. Sebagai deteksi awal menggunakan air mineral yang dibacakan ayat suci Al-Quran langsung menimbulkan reaksi penolakan. Jin dalam tubuh Asep pun melakukan interaksi dengan Ustadz Faizar.
saya mau dakwahi Mbah Gede biar masuk Islam. Dibacain ayat Quran, Mbah Gede nanti masuk Islam ya. Sini tiduran sini. Sakit. Ya, bukti ketika manusia sudah betul-betul mau bertobat, melepaskan sesuatu yang datangnya dari setan, maka jiwa Mas Asep, Kang Asep ini sudah makin kuat untuk bisa melawan. Dan ini juga harus bisa diperhatikan oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Ketika hendak dikuasai sama jin, jangan biarkan pasrah gitu saja supaya badan selalu dikendalikan. Coba dilawan. Oleh karenanya dalam tahapan ini kita lebih menjaga proses kesadaran ya, daripada dirasuki secara terus-menerus oleh jin, karena itu membahayakan ya. Apa rahasianya? Ya, karena selama bertahun-tahun jin yang bercokol di dalamnya ini, khususnya ketika emosi, itu akan selalu ikut campur. Nah, ketika sudah proses penguatan, jangan sampai emosinya itu kembali naik lagi sehingga jin terus-menerus menguasai. Kuncinya hanya satu. Ketika azam, niat dalam hati kuat menghujam di hati manusia, dia ingin hijrah, dia ingin bertobat betul-betul, ingin memurnikan tauhidnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong dan pelindung, maka setan jenis apapun, jin jenis apapun, tidak ada yang bisa menembus benteng pertahanan itu, bahkan tidak betah nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama. Terapi ruqyah syar'iyah kembali dilanjutkan dengan pelantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Upaya mendorong jin untuk keluar dari tubuh Asep terus berlanjut dengan menekan di titik-titik tertentu pada tubuh Asep. Proses ruqyah syar'iyah selanjutnya dengan menghadirkan istri dari Asep. Ya pemirsa, kita perlu menggabungkan terapi antara anggota keluarga. Gunanya untuk mengetahui apakah ada sangkut pautnya gangguan tersebut dengan keluarga yang lain, ataukah gangguan itu bisa menular atau jinnya sengaja mengganggu untuk membubarkan keharmonisan di rumah tangga tersebut. Oleh karenanya kita undang istri dari Kang Asep untuk kita ruqyah, karena menurut cerita dari Kang Asep dulu sang istri ini pernah mengalami sakit yang aneh hingga medis pun tidak mengetahui jenis penyakit tersebut. Maka kita ruqyah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan benar saja, istri Asep juga menimbulkan reaksi mual. Ternyata betul pemirsa, ada koneksi, dan ternyata penyakit yang selama ini diderita oleh istri Kang Asep memang ada sangkut pautnya ya, entah dari orang lain atau dari ilmu-ilmu kanuragan yang dulu pernah dipelajari oleh Kang Asep, dan alhamdulillah sekarang sudah bertobat.
Proses ruqyah terhadap istri Asep terus berlanjut dengan bantuan Asep untuk mendorong gangguan keluar dari tubuh sang istri. Alhamdulillah, kondisi sang istri pun berangsur membaik. Jadi yang namanya tafrik ya, tafrik itu pemisah, perceraian. Ya, untuk menceraikan suami istri itu tidak selamanya karena sihir pemirsa. Ya, terkadang karena efek-efek kanuragan, ilmu kesaktian, itu yang bikin tidak nyaman istrinya atau suaminya, itu ya jin yang ada di dalam. Ya satu rumusnya mereka seperti yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah berhasil menceraikan suatu pasangan, dapat trofi dia, kedudukannya dekat di sisinya iblis. Oleh karenanya saya pesankan untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya adik-adik yang masih remaja, yang sedang masa pencarian jati diri, kalau adik-adik mau sakti, ya Anda mau sakti, mau kuat, nggak usahlah belajar ilmu kanuragan, ilmu kesaktian, itu tidak ada manfaatnya. Banyak madorot yang akan timbul. Mungkin bukan saat ini, tapi nanti ketika sudah berkeluarga, ketika sudah punya anak, ya, atau saat bersosialisasi di masyarakat. Serangkaian proses ruqyah syara'iyah yang telah dijalani kemudian ditutup dengan ramuan ruqyah untuk menyempurnakan. Minuman inilah yang akan diberikan kepada Asep dan sang istri. Ini talbina, ini bubur gandum ya, bagus untuk menenang pikiran dan nanti untuk menetralisir sisa-sisa gangguan yang ada di perut. Kita padukan sama susu kambing karena sifatnya susu kambing ini panas, hangat. Jadi beda sama susu sapi. Kalau susu sapi sudah masuk itu dia akan dingin, akan menimbulkan banyak gas di perut. Nah ini susu kambing juga bagus sekali untuk kesehatan paru-paru. Pemirsa, untuk mencapai jalan kebahagiaan serta penjagaan diri sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yakni ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Satu rumusan supaya orang dapat penjagaan yang ketat, yakni faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kegundahan sedikit pun. Maka jika kita ingin betul-betul menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita sayang, tak usah mengambil jalan pintas apapun, khususnya jalan pintas yang ditawarkan oleh para setan dan juga wali-wali mereka. Karena sungguh dengan tauhid, dengan amal, dan juga dengan ilmu, itulah yang menjadi senjata pamungkas setiap mukmin. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.